penjualan bulan Desember ini. Angkanya terlalu tinggi dibanding bulan sebelumnya. Iya Kak, menurut informasi dari perusahaan, ini ada permintaan peningkatan mendadak. Bisa jadi, tapi kita harus pastikan dulu dengan bukti objektif. Ingat, tugas auditor bukan sekedar percaya pada penjelasan, tapi harus memverifikasi kebenaran. Baik Kak. Selamat datang kembali ya semua. Saya harap kerjasama kita kali ini berjalan dengan lancar. Kita butuh banget laporan audit ini cepat selesai. Minggu depan ada proyek besar. Kita butuh laporan audit yang bersih sebagai syarat mutlak agar semua berjalan lancar. Kami mengerti urgensi yang Ibu Dia sampaikan. Tim kami akan bekerja cepat dan teliti. Tapi, seperti biasa Bu, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas dan ketepatan hasil audit. Saya mengerti Lea, tapi dalam bisnis ada hal-hal yang sifatnya fleksibel. Tahun-tahun yang sebelumnya berjalan dengan mulus. Saya harap tahun ini tidak ada hal-hal yang berarti. Anggap aja ini kayak menjalin kerjasama dan hubungan baik di antara kita. Kami menemukan beberapa perbedaan kecil di laporan penjualan Bu, tapi mungkin bisa dijelaskan. Kami masih perlu mengonfirmasi dan memverifikasi semua temuan tersebut Bu. Prinsip kami jelas, laporan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kondisi yang sebenarnya terjadi itu tergantung sudut pandang mana kita melihat, bukan begitu? Saya harap tim audit bisa melihat dari sudut pandang kemitraan dan masa depan perusahaan ini. Banyak karyawan yang bergantung pada tender kali ini. Senang akhirnya kita bisa berbincang lebih santai di sini. Saya perhatikan kamu auditor yang sangat tekun ya. Semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Bu, saya hanya menjalankan tugas. Tugas itu penting, tapi memahami konteks yang lebih besar itu sangat penting. Perusahaan itu bagaikan kapal besar. Kadang-kadang untuk menjaga kapal tersebut tetap stabil di tengah laut yang berbadai, kita harus sesekali menyesuaikan arah mata anginnya. Maksud Ibu menyesuaikan arah mata angin apa ya? Ya, kamu orang yang sangat cerdas. Lihat, audit tahun lalu berjalan sangat lancar. Audit tahun ini, jika kamu berhasil membuat laporan keuangan perusahaan ini menjadi tampak lebih baik, kamu tidak hanya membantu perusahaan, tetapi kamu juga menyelamatkan banyak pekerja yang ada di sini. Saya pribadi juga akan memberikan apresiasi yang sangat berarti untuk usahamu. Tapi saya tidak yakin Bu, itu melanggar kode etik. Kode etik itu penting, tapi realita lebih penting. Pikirkan baik-baik ya nanti. Ini bukan tentang memilih antara menjadi doktrin kaku atau menjadi penyelamat bagi masa depan orang banyak. Tentu saja masa depanmu sendiri. Hai Melpi, kamu seperti orang bingung, ada apa nih modal pekerjaan? Lebih dari itu Li, tadi Bu Salwa, direktur perusahaan yang kita audit, menawarkan sejumlah uang agar aku bisa mempengaruhi laporan. Apa? Itu suap loh Melpi, jangan diterima. Iya, aku tahu Li, tapi dia bilang ini demi ratusan pekerja dan demi perusahaan, dan juga sejumlah uang yang dia berikan cukup untuk membayar utang kedua orang tua aku Li. Dengarkan aku ya Mel, itu tuh jebakan. Sekali kamu masuk, kamu akan terjerat selamanya. Mereka menggunakan alasan untuk menyelamatkan banyak orang untuk menutupi kesalahan mereka. Kak Dea pasti akan melakukan hal yang sama kok.
Integritas kita kan satu-satu yang kita punya. Tapi aku takut, Li. Takut mengecewakan, takut dipecat, takut pada konsekuensinya. Tapi Mel, lebih baik takut pada konsekuensi karena kita melakukan hal yang benar daripada hidup dalam ketakutan karena menyimpan rahasia kotor. Ayolah besok kita laporan kepada Kak Dewi dan Kak Igea. Selamat siang semuanya. Saya telah menerima laporan awal dan juga informasi mengenai adanya upaya untuk mempengaruhi proses audit. Saya butuh kejelasan, apakah laporan ini sudah final dan benar-benar mencerminkan semua objektif? Laporan ini sudah final. Kami dengan berat hati harus melaporkan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan, khususnya pada pos penjualan senilai lebih dari 15%. Semua bukti transaksi yang tidak konsisten telah kami lampirkan. Kami juga siap menyampaikan laporan tertulis mengenai upaya penyuapan yang dialami auditor junior kami, yaitu Menko. Itu fitnah. Kalian tidak bisa membuktikan apa-apa. Saya kira ini kesalahpahaman. Kami hanya meminta fleksibilitas. Tidak ada ruang untuk fleksibilitas dalam audit Bu Salwa dan Bu Gea. Objektivitas adalah nyawa profesi kami. Apa yang dilakukan IDEA justru membuktikan integritas dan keberanian yang harus dimiliki setiap auditor. Saya bangga pada keteguhan hati kalian. Terima kasih telah memilih kebenaran meskipun itu adalah pilihan yang sulit. Saya hampir saja terjatuh. Tapi kamu tidak. Itulah yang membedakan auditor yang baik dan yang tidak. Selamat. Kamu telah lulus dalam karirmu. Kamu hebat kan? Inilah yang membangun kepercayaan publik. Bukan pada angka-angka sempurna, tetapi pada integritas di balik